Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Indra Palupi Channel. Kali ini saya mereview tentang pertanian guys ya. Jadi pertanian ini bisa dikombinasikan dengan peternakan, yaitu fungsinya untuk dijadikan pakan untuk ternaknya ya, untuk daunnya teman-teman ya. Jadi kali ini tanah seluas 50 kali 75 meter kesananya ya. Lalu lebar kesananya adalah 50 meter. Nah, ini kami tanami batang singkong varietas Medan. Jadi ini baru usia 1 malam. Kemarin baru ditancapkan ya, ditanam ya, kemarin baru ditanam. Nah, pagi ini kita cek lagi kalau ada yang roboh atau tidak, dan alhamdulillah aman semua. Nah, teman-teman seperti ini ya. Ini satu batang ke sini, dari batang yang sini ini jaraknya 70 cm ya, 70 cm. Nah, ini jarak ke sini 70 cm. Kemudian jarak ke sananya juga 70 cm. Jadi jarak tanam adalah persegi empatnya itu 70 kali 70 ya. Nah, estimasinya berapa? Jadi bukan estimasi. Kemarin ini kami cabut itu mendapatkan 35 ton untuk 3/4 hektar atau 1 hektar kurang 1/4 begitu teman-teman ya. Nah, untuk jenis bajaknya ini adalah tipe rotari ya. Jadi rotari itu sistemnya halus ya, halus, tidak besar-besar seperti bajak biasa. Kalau rotari itu langsung dibikin guludan atau seperti ini ya. Ini namanya guludan namanya. Nah, guludan. Digulut ya. Digulut itu namanya guludan ini. Ini namanya guludan. Bedengan ya. Orang sayuran menyebutnya bedengan. Nah, ini guludan. Bedengan ini dia tidak rendah juga tidak tinggi, karena kalau rotari itu udah tingginya sama, dirata bener tuh kan. Nah, ini keuntungan rotari. Hanya rotari ini tidak bisa dalam ya, tidak bisa dalam. Katakan 30 cm tidak bisa. Jadi dia hanya menggali tanahnya itu, membajak tanah hanya ketinggian kedalaman 20 sampai 25 cm gitu ya guys ya. Kemudian perlakuan pertama adalah apa ya, untuk menjadi peternak singkong yang maksimal hasilnya, yaitu saat baru dibongkar atau baru dipetik atau baru dipanen singkongnya yang tua itu ya, sebelum dibajak atau sebelum dirotari, itu teman-teman kalau di tempat kami ini kami menyiramkan yaitu dengan pupuk kandang, yaitu telek ayam. Nah, jadi 3/4 hektar itu telek ayamnya atau pupuk kandang ayamnya ya, kotoran ayam itu diberi 300 karung urea itu ya. Jadi seperti itu. Nah, disebarkan rata. Setelah disebar rata, kemudian baru dirotari atau dibajak. Nah, setelah dibajak baru ditanam. Nah, tujuannya supaya bagus itu apa? Setelah dibajak selesai, kemudian batang singkong ini jangan kelamaan. Jadi begitu dipotong, besok paginya harus cepat-cepat ditanam. Tujuannya apa? Agar getah pada batang singkong ini tidak habis. Kalau getah dalam batang singkong ini belum kering, itu saat ditanam walaupun tidak langsung terkena hujan, itu bisa seminggu kemudian atau 5 hari kemudian bisa semi, bisa tunas ya. Nah, bisa hidup. Itu tujuannya memotong
batang singkong yang jadikan bibit ini dadakan, jadi nggak terlalu lama. Dan jangan menimbun batang singkong yang jadikan bibit ya. Jadi bibit batang singkong ini jangan ditimbun lama-lama. Begitu dipanen ya, begitu dipanen, setelah dipanen kemudian dipotong ya. Setelah dipotong langsung ditancapkan. Jadi tidak keburu kering atau tidak keburu layu untuk ditanam gitu ya. Tujuannya agar hasilnya maksimal. Nah, seperti itu teman-teman. Kemudian langkah berikutnya apa nanti? Nah, setelah dipupuk ini, setelah ditanam seperti ini, itu biasanya nunggu tumbuh dulu ya. 1,5 bulan kemudian baru dipupuk ya. Kenapa? Karena saat sebelum dibajak ini kita sudah taburkan kotoran ayam. Nah, itu nanti dia secara alami akan menjadi pupuk yang diserap oleh tanaman ya, diserap oleh tanaman gitu. Jadi pupuk sementara adalah pupuk alami seperti itu teman-teman. Nah, kemudian nanti setelah usia 1,5 bulan baru kita pupuk ya, baru kita pupuk dengan Ponska ya, ada Mutiara, ada pula ureanya. Nah, itu pupuk perkenalan pertama menggunakan pupuk kimianya seperti itu teman-teman ya. Kalian lihat bisa rapi ya, ini nanti pasti hasilnya maksimal itu teman-teman. Jadi buat kalian yang baru bergabung dengan Indra Palupi Channel, silakan bantu subscribe, like, comment, and share, tekan tombol loncengnya agar teman-teman bisa dapat notifikasi setiap saya upload video. Nah, teman-teman nanti bisa membandingkan ya. Nanti akan kita review kelanjutannya, perkembangannya atau pertumbuhannya yang menggunakan sistem rotari dengan menggunakan sistem manual bajak biasa nanti seperti ini. Ini punya tetangga. Ini usia kurang lebih 25 hari. Seperti ini bajak biasa. Nah, bajak biasa seperti ini. Nanti 1,5 bulan kemudian kita akan cek bagus mana. Ini sudah ada 20 hari sampai 25 hari lah ini ya. Belum ada 1 bulan ya. Ini ya teman-teman ya. Nanti kita cek hasil ladang kita. Kita cek hasil kebun kita ini maksimal mana. Pertumbuhannya maksimal mana, kemudian nanti umbinya atau buahnya itu bagus mana. Nah, kita cek. Karena dengan sistem rotari, dengan sistem pupuk kandang tebar, pupuk kandang sebelum dibajak, itu yang kami praktekkan hasilnya maksimal. Nah, kalau masalah jarak tanam ini rata-rata untuk di tanah merah seperti ini itu biasanya 80 persegi sampai paling rendah adalah 70 cm persegi gitu ya. Jadi tidak terlalu lebar ya. Tapi kalau yang bagus memang 1 meter persegi. Itu apa tujuannya? Agar tidak terlalu rapat, pertumbuhannya maksimal. Tapi kenapa ini saya bikin 70 cm untuk setiap batangnya jarak tanamnya? Ini karena nanti kita akan pakai treatment yang baru, pakai cara yang baru ya. Pakai cara baru ini nanti guys. Nah, seperti ini. Rapi sekali guys, mantap. Nih. Nanti kita akan update berikutnya ya. Perkembangannya ya. Kita akan update. Kemudian nanti kita beri bocoran sedikit cara pemupukan yang benar, pemupukan yang baik ala pertanian. Jadi bertani itu jangan main-main. Walaupun kita kerja yang main-main, tapi ilmunya nggak boleh main-main. Karena pertanian itu jaraknya lama, paling cepat 6 bulan dipanen atau 5,5 bulan dipanen, ya dipanen muda. Kalau kita nggak maksimal cara kerjanya, maka teman-teman akan rugi waktu, rugi biaya, juga rugi tenaga. Itu teman-teman, ya. Jadi peternakan dan pertanian itu bersinergi. Kenapa?
ini nanti di saat tumbuh di usia 2 bulan, itu waktunya untuk penyempalan atau pengurangan tumbuhan atau cabang ya. Itu bisa dijadikan untuk pakan kambing. Nah gitu. Tujuannya adalah kambingnya kenyang, pertumbuhan tanamannya sempurna, pertumbuhannya bagus. Jadi sama-sama menguntungkan peternakan dan pertanian. Oke guys. Tuh, jadi tetangga kami sebelahnya ini ada kebun kates ya, pepaya dan batang kelapa. Kiri kanannya. Itu tadi yang sebelah sana ada batang singkong ya. Tanaman singkong juga udah usia 20 hari sampai 25 hari. Nanti kita bandingkan hasilnya maksimal mana. Tapi dengan sistem ini yang kami pakai selama ini, jos. 35 ton 3/4 hektar. Ya. Jadi kalau maksimal 1 hektar itu bisa 50 ton. Ya. Kita nggak usah mulu-mulu, bisa bersih Rp1.000 saja per tonnya ya. Kemarin bersih 1.100 kami bongkar per kilonya ya. Kotor dapat harga di pabrik itu 1.800. Nah semoga nanti harga panen tahun depan ini harganya stabil lagi dan petani bisa diuntungkan gitu guys ya. Jadi mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Semoga review kali ini menambah wawasan para peternak agar tidak malu menjadi petani dan semangat menjadi petani, karena petani itu adalah ketahanan pangan walaupun kita tidak memakan singkong. Nah gitu guys. Oke guys, mungkin itu dulu informasinya, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.